Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, pertama-tama di sini kita gunakan minyak goreng, ini secukupnya aja. Kemudian saya biarkan dulu sampai minyak gorengnya ini panas. Nah, ini udah mulai panas ya, barulah saya masukkan ini ikan teri. Jadi pilih ikan teri yang agak besar-besar ya teman-teman, agar nanti lebih terasa lauknya. Kemudian ini untuk ikan terinya saya gunakan kurang lebih sebanyak 1 ons atau 100 gram ya. Nah, saat menggoreng ikan teri ini, pastikan api yang kita gunakan itu agak kecil, jadi jangan besar. Karena apa? Agar nanti ikan terinya ini benar-benar matang sempurna. Jadi nanti dia sampai ke dalamnya itu nggak alot. Nah, ini kita biarkan dulu, kita masak. Nah, nanti kita masak deh sampai berubah warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Nah, ini boleh sambil kita aduk-aduk. Warnanya udah mulai berubah ya. Nah, ini bisa dilihat, udah mulai agak kuning kecoklatan. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya, menandakan ikan terinya tuh udah matang dan udah mulai crispy. Kemudian ini kita ketepikan dulu ikan terinya. Nah, minyaknya masih lumayan banyak. Ini api kompornya saya matikan terlebih dahulu. Kemudian langsung kita masukkan telur. Nah, di sini saya menggunakan telur ayam sebanyak kurang lebih 3 butir, atau kalau mau menggunakan lebih 4 sampai 5 juga boleh. Nah, ini saya masukkan semuanya. Kemudian ini saya tambahkan penyedap rasa, boleh gunakan masako, raiko, atau kaldu alami. Nah, ini saya gunakan yang rasa ayam ya, jadi dia nanti nggak terlalu asin. Nah, untuk 3 butir telur ini kita tambahkan dulu setengah bungkus masako. Kemudian ini boleh kita aduk-aduk dulu. Nah, ini apinya jangan kita hidupkan dulu ya teman-teman, jadi biarkan dulu. Kita satukan dulu bumbu kaldunya dengan telur. Nah, ini kalau misalnya udah tercampur rata kaldunya, kemudian di sini saya tambahkan lagi sedikit kaldu. Nah, agar nanti rasanya itu benar-benar pas. Jadi nggak sampai 1 bungkus ya teman-teman kita gunakan. Nah, ini udah kita mulai hidupkan api kompornya, tapi kita gunakan api kecil aja dulu. Nah, kita bentuk dulu telurnya sampai teksturnya agak padat ya teman-teman. Nah, ini udah mulai padat. Kemudian barulah setelah itu kita boleh satukan dengan ikan teri yang udah kita goreng. Nah, ini telurnya udah mulai membentuk orak-arik ya. Kita aduk terus, jadi minyaknya itu nanti yang mengikat telur menjadi lebih padat. Jadi nanti dia lebih tampak ya. Nah, kita gunakan api sedang, jangan api besar agar ikan terinya nggak hangus. Ini rasanya udah gurih ya, jadi telurnya tadi udah kita tambahkan kaldu, untuk ikan terinya juga udah lumayan asin. Nah, ini kita masak sampai telurnya benar-benar padat. Jadi untuk proses pertama ini sengaja saya belum tambahkan bumbu halus. Jadi ini rasanya tuh udah gurih, tapi rasanya masih belum sip karena belum kita tambahkan bumbu-bumbu halus lainnya. Nah, ini kita matangin dulu. Aduk-aduk aja terus. Minyaknya masih ada. Nah, gunakan api kecil. Nah, ini udah makin padat ya telurnya. Oke, jika udah seperti ini boleh kita kesalin dulu. Sekarang kita akan memulai membuat bumbu halusnya. Pertama-tama saya gunakan 5-6 siung bawang putih. Kemudian bawang merah sekitar 10-12 siung, saya gunakan agak banyak. Dan ini cabai rawit sekitar setengah on atau 50 gram. Dan tidak lupa saya tambahkan cabai merah besar. Nah, ini semua bumbunya akan saya haluskan ya teman-teman. Bisa gunakan blender atau gunakan chopper. Oke, bumbunya tadi udah saya haluskan. Sekarang kita akan mulai memasak bumbu. Nah, ini saya masukkan tadi yang udah saya chopper bumbunya. Jadi tadi saat menghaluskannya kita tambahkan sedikit air. Kalau mau pakai minyak juga boleh ya. Tapi kalau dia pakai air tuh dia lebih halus. Nah, ini kita ambil semuanya. Oke, ini kita aduk dulu. Boleh gunakan api besar. Nah, karena tadi saat menghaluskannya saya belum menambahkan minyak sama sekali, sekarang baru saya akan tuangkan minyak. Ini secukupnya aja, nggak usah juga terlalu banyak. Yang penting nanti minyaknya ini bisa untuk mematangkan dari cabenya ini ya teman-teman. Karena cabenya ini harus benar-benar kita masak sampai matang agar aromanya tuh harum, jadi dia nggak bau langu dan memang nanti rasanya juga akan lebih enak. Nah, ini sebelum kita masak benar-benar matang, tidak lupa kita akan tambahkan bumbu dulu. Ini saya tambahkan garam. Nah, garam ini sekitar 1,5 sendok teh. Kemudian kita tambahkan kaldu atau micin boleh. Dan ini gula setengah sendok makan. Nah, ini kita aduk dulu.
Jadi nanti untuk rasa asin, gurih, dan sedikit manisnya bisa kita benar-benar pastikan setelah bumbu tumisannya udah mulai matang. Tapi ingat tadi ketika kita memberinya garam jangan terlalu banyak karena tadi kita udah menggunakan ikan teri yang rasanya udah cukup asin. Nah ini kita masak dulu. Nah ini pastikan saat memasaknya harus sering kita aduk agar bagian bawahnya tuh tidak gosong karena saya menggunakan api yang agak besar untuk mengeringkan minyak yang ada terkandung di dalam tadi bumbu cabai. Saat kita memblendernya saya menambahkan air yang cukup banyak. Nah ini kita harus keringkan dulu. Nah ini kalau misal masih kurang gurih atau kurang sedikit manis kita bisa tambahkan gula. Kemudian ini saya tambahkan lagi sedikit minyak karena minyaknya tuh udah habis ya untuk tadi mengeringkan air yang ada di cabenya. Nah ini warnanya belum terlalu merah jadi kita masak lagi menandakan bumbu cabenya ini belum matang teman-teman. Jadi rasanya tuh nanti kurang enak. Jadi dia dan tidak awet ya. Kalau kita masak benar-benar sampai kering nanti dia lebih awet dan aromanya tuh harum banget jadi nggak bau lango gitu. Nah ini kita masak sampai warna cabenya berubah kemerahan seperti ini. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi cabenya udah kering. Jika udah seperti ini udah cukup, barulah selanjutnya saya masukkan tadi ikan teri dan telur yang udah kita masak terlebih dahulu. Nah pastikan ketika kita memasukkan ikan teri dan telurnya ini cabenya tuh benar-benar udah matang. Jadi tinggal kita gaulkan seperti ini. Pastikan semua telur orak-arik dan juga ikan terinya itu terbalur dengan bumbu cabenya karena ini enak banget teman-teman. Nah ini kita boleh kecilkan apinya, nggak usah terlalu besar. Jadi fungsinya cuma untuk menyatukan semua bumbu cabenya tadi terkena dengan ikan teri dan juga telur orak-ariknya. Nah jadi kalau kamu punya telur dan juga ikan teri di rumah jangan cuma digoreng atau dimasak biasa, kamu bisa bikin sambal orak-arik yang enak seperti ini. Nah ini semuanya udah tercampur rata, aromanya juga udah harum. Oke, kemudian boleh kita matikan api kompornya dan akan kita salin ke dalam piring sajian ya. Nah ini dapatnya banyak banget teman-teman, jadi bisa untuk lauk pagi, siang, sampai malam hari. Untuk rasanya ini jangan diragukan lagi, dijamin enak, apalagi kalau kita makan menggunakan nasi hangat. Jadi kita nggak perlu lauk lain lagi, udah ada telur, ikan teri, dan juga sambal. Kita jadikan menjadi satu. Nah ini tinggal saya rapikan. Nah ini udah selesai sambal teri telur orak-arik, ini enak banget, tinggal kita makan pakai nasi hangat. Buat kamu yang sudah menonton video ini terima kasih ya dan jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.